Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023 teman-teman ya. Perihal kondisi terbaru untungkan P3 setelah tes CAT BKN ya, 90% peluang lulus AS P3K 2023. Nah, kalau kita berbicara mengenai kondisi terbaru yang menguntungkan P3 setelah tes CAT BKN, ini bukan semata-mata karena teman-teman mendapatkan nilai tes CAT yang bagus atau mendapatkan hasil seleksi kompetensi yang tinggi nilainya. Tapi ada faktor lain yang menyebabkan teman-teman diuntungkan, terutama bagi pelamar prioritas 3 setelah teman-teman melaksanakan CAT BKN ya. Di sini kami memberikan reaksi sekitar 90% lah ya, peluang lulus menjadi ASN P3K 2023. Baik teman-teman ya, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru terkait kondisi terbaru untungkan P3 setelah tes CAT BKN. 90% peluang lulus teman-teman ya menjadi ASN P3K 2023. Langsung saja ya kita tuju poin ke informasi. Di sini baru saja ya ada salah satu pertanyaan dari teman ya, yang mempertanyakan seperti ini. Mau tanya ya, formasi 34 ya, yang melamar 38, P3 ada 29, sedangkan P4 ada 9 orang. Gimana itu ya? Apakah P3 diutamakan? Mohon pencerahannya Bang. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau kita perhatikan kondisi yang seperti ini menjadi salah satu kondisi yang sangat menguntungkan pelamar prioritas 3. Alasan yang pertama, karena jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar. Nah, kalau jumlah formasi itu lebih banyak daripada jumlah pelamar, maka secara otomatis persentase kelulusan pelamar prioritas 3 itu bisa bagus teman-teman ya. Persentase kelulusannya itu akan lebih tinggi persentase kelulusannya. Nah, kalau kita lihat di sini, formasi itu kan ada 34 ya, yang melamar 38. 38 ini sudah terbagi dua, sudah ada P3 sebanyak 29, sedangkan pelamar umum itu hanya 9 orang ya. P1-nya kan sudah ditempatkan dengan P2 ya, P2 juga sudah ada jatah ya. Gimana itu Pak? Apakah P3 diutamakan? Mohon pencerahannya. Kalau misalkan P1 sudah tidak ada, P2 juga sudah tidak ada, maka otomatis P3 ini bakal diprioritaskan teman-teman ya. P3 akan diprioritaskan setelah mengikuti tes CAT BKN. Ingat, tes CAT BKN itu tidak menggunakan nilai ambang batas ya. Ingat, tes CAT BKN itu tidak menggunakan nilai ambang batas. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita analisis jumlah formasinya itu, anggaplah ini guru kelas ya, formasi guru kelas. Jumlah formasi guru kelas itu kan ada 34. Pelamarnya itu ada 38, sedangkan P3 di sini ada 29 dari 34 formasi ya. Seperti itu ya, ada 29 dari 34 formasi. Kalau misalkan ke 34 formasi ini, anggaplah formasi guru kelas itu linier dengan ijazah 29 pelamar prioritas 3, maka setelah mengikuti tes CAT yang 29 ini, maka dipastikan persentase kelulusannya itu bisa tinggi, bahkan berpotensi diangkat menjadi ASN hingga 90 sampai 100%. Alasannya apa? Karena persyaratan pertama sudah dipenuhi, sudah mengikuti tes CAT BKN untuk P3 ya, untuk formasi guru kelas misalkan 34 ini. Kemudian faktor yang kedua teman-teman itu karena jumlah formasi itu jauh lebih besar daripada jumlah
pelamar. Kemudian yang ketiga, ini sudah murni setelah penempatan pelamar prioritas 1. Nah, jadi otomatis nanti kalau kita lihat teman-teman ya, sisa formasi tinggal berapa. Nah, jadi nantinya akan diurutkan dari 1 sampai 29. Itu akan di ranking lagi menjadi peringkat 1 sampai 29 berdasarkan nilai. Tetapi ujung-ujungnya yang 29 P3 ini itu bakal diakomodir semua teman-teman. Sisa formasi setelah penempatan setelah penempatan P3 itu akan diperebutkan oleh 9 orang pelamar prioritas 4. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu kondisi yang sangat menguntungkan pelamar prioritas 3. Intinya seperti ini teman-teman ya. Intinya seperti ini. Kalau jumlah formasi setelah penempatan P1 lebih besar atau berimbang dengan jumlah P3, maka persentase kelulusan P3 itu bakal lebih besar, dengan asumsi atau dengan catatan ijazah dari P3 ini, ijazah dari pelamar prioritas 3 ini linier dengan jumlah sisa formasi setelah penempatan pelamar prioritas 1 teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ya perlu memahami juga, ini adalah salah satu contoh ya, ini yang kami screenshot nilai di live YouTube ya. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini kan sudah ada nilainya di sini, tapi ini masih dalam proses berjalan teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengecek live score pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2023, teman-teman bisa langsung mengecek di masing-masing Kangrek BKN ya, sesuai dengan Kangrek BKN masing-masing daerah teman-teman. Logikanya seperti itu ya caranya. Langsung saja ya teman-teman masuk saja di channel YouTube ya. Nah, langsung buka saja channel YouTube teman-teman. Nah, setelah masuk di channel teman-teman langsung ketikkan saja pencarian. Di sini teman-teman misalkan ingin mengecek live scoring P3K di Chat Kangrek 7 BKN ya, Palembang ya teman-teman. Di sini sudah muncul ya, klik saja nama channelnya. Kemudian teman-teman bisa melihat ya, ini kita bisa klik live. Nah, ini dia ya, sudah ada live-nya teman-teman ya, seleksi kompetensi dasar. Ini dia streaming beberapa jam yang lalu ya. Nah, kalau kita buka, ini kita lewati iklan dulu teman-teman ya. Nah, di sini sudah muncul ini sudah muncul streamingnya teman-teman ya. Nah, jadi cara seperti itu. Jadi itu tergantung dari tergantung dari Kangrek BKN teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Jangan pernah lupakan teman-teman ya, bahwasanya kita punya mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Yang mana di sini teman-teman perlu memahami bahwa sebenarnya untuk formasi itu sudah tidak ada di sekolah, karena nantinya yang akan melakukan pendistribusian formasi itu adalah Dinas Pendidikan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini dikatakan seleksi tahun 2023 formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.